Halo, oke ya, saya Bambang Harimurti. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana saya mendengar tentang pemberedelan Tempo? Jadi waktu itu saya menjadi kepala biro Tempo di Amerika Serikat, berkantor di Washington DC. Dan ketika itu kira-kira jam 3 pagi ya, di rumah saya ada telepon dari Mbak Yuli Ismartono. Jadi kebayangkan saya lagi tidur, tahu-tahu ada telepon, bunyi, terbangun. Tapi sebelum saya sempat mengangkat telepon, karena teleponnya ada di ruang tamu, Mbak Yuli sudah keburu tersambung dengan rekaman ya. Jadi zaman itu kan masih telepon biasa, lalu kita biasanya mempunyai alat perekam namanya answering machine yang akan merekam pesan-pesan. Jadi Mbak Yuli langsung masuk ke rekaman, lalu dia mengatakan, tahu aja Mbak Yuli kan ngomongnya separuh bahasa Inggris, mengatakan bahwa apakah saya udah tahu bahwa majalah Tempo dibredel. Saya tentu kaget dengan istri saya dengar itu ya. Saya langsung telepon balik ke kantor untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Saya lupa apakah waktu itu langsung ke Bang Yusril, almarhum Yusril Jalinus, atau asistennya Mas Didi Prambadi, karena biasanya saya berkontak dengan kedua orang tersebut, dan segera diambil putusan bahwa saya akan segera berangkat ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, kemudian saya ikut dalam rapat-rapat apa yang harus dilakukan. Waktu itu masih ada harapan bahwa mungkin Tempo masih bisa terbit kembali, majalah Tempo, karena tahun 82 ya, waktu pertama kali saya masuk waktu itu. Jadi kira-kira 12 tahun sebelumnya, majalah Tempo juga pernah dibredel gara-gara tulisan cover tentang kerusuhan waktu pemilu. Dan akibat kerusuhan itu, kemudian Tempo menuliskan, Tempo dibukukan izinnya, siupnya waktu itu disebutnya. Tapi berkat lobi-lobi dari pimpinan Tempo, akhirnya setelah 3 bulan diterbitkan kembali, boleh terbit kembali, jadi dicairkan kembali. Ada harapan gitu bahwa mungkin bisa diulang gitu, sukses dengan lobi-lobi. Jadi waktu itu urusan lobi-lobi kepada pemerintah itu dilakukan oleh direksi lah ya, para pimpinan puncak. Sedangkan kami yang waktu itu levelnya masih di bawah itu, kami menyiapkan opsi-opsi yang lain. Termasuk waktu itu adalah opsi mengajukan kembali siup baru. Ya, kami siapkan juga karyawan Tempo waktu itu mengurus izin majalah Berita Baru. Selain itu, kami juga menyiapkan garis yang lebih keras, yaitu seandainya kami harus menggugat ke PT UN. Karena kami juga waktu itu belajar bahwa ketika siup harian prioritas dibekukan, waktu itu pemiliknya dan para wartawannya, yaitu Bang Surya Paloh, menggugat ke PT UN ya. Walaupun mereka gagal, tapi menunjukkan bahwa memang ada jalan hukum kalau kita merasa pemberedelan itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum atau aturan yang sebenarnya.
Jadi waktu itu kami juga siapkan tim untuk melakukan gugatan hukum. Ya. Kami boleh dibilang terbagi dua ya, secara garis besar ya. Ada yang merasa lebih baik menempuh jalan yang lunak, yaitu melakukan lobby-lobby supaya siapa tahu seperti tahun 82 bisa dicairkan kembali siupnya, atau minimal dikeluarkan siup baru, misalnya majalah opini itu. Tapi ada juga garis keras ya, karena waktu itu kami merasa berdosa juga kami ini kalau hanya menempuh garis lunak, karena ketika majalah Tempo dibredel, yang bereaksi tidak hanya wartawan ya, tetapi juga masyarakat sipil. Mereka melakukan unjuk rasa, dan itu pertama kali sepertinya bahwa ada pemberedelan media. Yang bereaksi itu justru masyarakat sipil. Mereka melakukan unjuk rasa, dan pada masa itu mungkin anak-anak sekarang tidak terbayangkan. Pada masa itu, waduh, unjuk rasa itu sesuatu yang memerlukan nyali dan keberanian, dan terbukti karena sebagian pendemo itu kemudian dibubarkan oleh tentara loh, bukan oleh polisi, dipentungi. Sehingga saya ingat ada almarhum seniman dari seni rupa ITB, almarhum Bang Semsar, sampai kakinya patah karena dipukulin ya oleh tentara. Sehingga waktu itu Mas Gun merasa berhutang besar pada orang-orang yang bernyali besar dan mau berjuang ini, sehingga dia merasa udahlah, pokoknya dia tidak mau lagi meneruskan jadi pimpinan Tempo, dia mau melawan saja, mau berjuang. Dan ini adalah perkembangan. Sebelumnya ketika saya pulang ke Indonesia, saya waktu itu masih jauh lebih muda ya, marah sekali bahwa Tempo dibredel, merasa penzaliman dan ketidakadilan. Jadi saya ngomong sama Mas Gun, bagaimana kalau kami bagi dua tim, satu garis keras, satu garis lunak. Dan saya bilang saya ingin ambil garis keras karena saya kan keluarga ada di Amerika ya, anak istri saya, jadi saya merasa nggak ada beban lah kalau mau berjuang gitu. Tapi Mas Gun menolak, dia bilang nggak bisa, kamu masih muda, saya yang ambil garis keras, kamu ambil garis lunak, karena kita harus memikirkan nasib teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Dan untuk itu akhirnya saya diminta oleh direksi Tempo bersama teman-teman untuk mencari jalan bagaimana supaya teman-teman tidak kehilangan pendapatan, yaitu dengan kami diberi kantor, dikontrakan kantor bermasalah 3 tahun di Tebet, dan kami berkantor di situ. Lalu alat-alat Tempo yang dianggap diperlukan, komputer dan sebagainya juga disediakan, meja, kursi dan sebagainya, dan kami diminta untuk menyiapkan apa yang harus dilakukan agar teman-teman yang memilih jalan tidak kompromi dengan pemerintah itu tetap dapurnya bisa aman lah. Indonesia harus menjadi tuan rumah pertemuan internasional APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation ya. Bahkan Presiden Amerika, kalau nggak salah pada waktu itu Bill Clinton juga akan hadir. Sebelum Clinton datang, saya ingat saya dipanggil oleh duta besar kita di Amerika, yaitu almarhum Pak Arifin Siregar. Rupanya dia tahu bahwa saya punya hubungan dekat dengan Gunung Putih. Jadi dia menghimbau pada saya, apapun yang saya lakukan, jangan lupa bahwa saya adalah patriot, jangan sampai merugikan Indonesia sebagai negara lah. Boleh saja pemerintah dikritik, tapi jangan sampai Indonesia sebagai negara. Ya saya bilang kalau itu mah nggak usah dibilangin kan, kalau kita berjuang kan juga untuk kebaikan negara, walaupun belum tentu itu berarti kebaikan presiden dan pemerintahannya ya, tapi kita tentu selalu berpikir untuk kebaikan bangsa. Dan pada akhirnya kita sepakati ya udahlah, jalannya lebih jalan soft diplomasi, sementara teman-teman yang mengambil jalan keras tentu terus berjalan. Saya akhirnya bergabung menjadi redaktur eksekutif Mega Indonesia. Sebagai catatan, pada waktu itu
selain terjadi pemberedelan Tempo, kami yang dalam tanda kutip melawan keputusan pemberedelan itu dinyatakan tidak boleh bekerja sebagai wartawan lagi oleh Departemen Penerangan. Oleh karena itu secara resmi seolah-olah saya bekerja di media Indonesia sebagai konsultan, walaupun secara internal saya menjadi redaktur eksekutif dan waktu itu pembreknya tidak ada, maka praktis saya sebetulnya memimpin redaksi. Saya ingat gara-gara cover story Megawati di media Indonesia minggu itu dan juga beberapa penulisan kritis di media Indonesia, akhirnya satu saat kami dapat informasi bahwa pemerintah akan membregel media Indonesia ya. Dan waktu itu Bang Surya Paloh sedang di luar Jakarta. Jadi saya waktu itu didatangi oleh salah satu orang kepercayaan Bang Surya Paloh untuk melakukan tindakan pengamanan dengan secepat mungkin ketemu dengan para yang bisa melindungi kita ya. Waktu itu yang bisa melindungi kita ada putra-putri Presiden Soeharto dan orang-orang yang dekat mereka ya, yang dekat Bang Surya Paloh. Untuk mengamankan media Indonesia, tiba-tiba sebelum keputusan pemberedelan dilakukan, Kepala Staf Angkatan Darat ketika itu Jenderal Hartono membuat pernyataan publik bahwa Angkatan Darat baru saja membeli harian media Indonesia ya, untuk melindungi harian media Indonesia dari pemberedelannya. Tapi ujung dari situ adalah akhirnya Bang Surya Paloh tidak bisa lagi mempertahankan kami dengan seperti sebelumnya. Dia harus menyerah dengan menyediakan tempat bagi teman dekat Pak Harmoko untuk menjadi pemimpin redaksi di media Indonesia secara resmi. Menjadi atasan saya lah. Dia adalah mantan duta besar di Vietnam ya, Pak Assegaf. Mungkin sudah saatnya saya berhenti dari media Indonesia karena sudah tidak mungkin saya berfungsi dengan baik di media. Jadi saya menghadap Pak Surya Paloh, saya bilang, Bang, saya kebetulan dapat tawaran menjadi fellow di SAIS ya, itu adalah School of Advanced and International Studies John Hopkins di Washington DC. Saya minta izin untuk berhenti dan masuk ke mengikuti program ini. Dan waktu itu diizinkan oleh Bang Surya Paloh. Itu ceritanya bagaimana saya meninggalkan media Indonesia dengan status cuti di luar tanggungan. Sebelum saya lupa, saya ceritakan juga salah satu syarat saya akhirnya masuk ke media Indonesia adalah bahwa kalau Tempo terbit kembali, saya boleh berhenti dan pindah ke Tempo. Kemudian ketika saya berada di Amerika itu, karena studi saya juga pulang balik ke Indonesia untuk melakukan riset ya. Sekaligus juga saya terlibat dengan banyak kegiatan pro-reformasi, termasuk ada kelompok yang namanya Study Group for East Timor ya. Adalah satu kelompok yang terdiri dari berbagai profesi, aktivis, bahkan belakangan termasuk juga dari Mabes TNI, waktu itu Mabes ABRI namanya, juga perwakilan dari Sanana, perwakilan dari Maria Alkatiri, Franklin, perwakilan negara Australia, Amerika, dan juga perwakilan nomor serta ya. Kita sempat tiap tahun bertemu selama 5 tahun itu. Akhirnya terjadi reformasi dan akhirnya Tempo mendapatkan SIUP, lalu saya diundang kembali, lalu saya mohon izin pada Surya Paloh karena Tempo terbit kembali sesuai perjanjian, saya bisa kembali masuk ke Tempo. Lalu saya menjadi wakil Pemret setahun kemudian, kira-kira ya pada bulan Oktober saya kira tahun 99 saya kira ya, saya akhirnya menjadi memimpin redaksi majalah Tempo menggantikan Gunawan Muhammad. Oke, bye-bye.